Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masih diberi Allah badan sehat, umur panjang, dan nikmat yang paling penting istiqamah. Salat isya berjamaah dan meluangkan waktu duduk sejenak mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Statusnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, yang biasa kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-waladu lil firash, anak dinisbatkan berdasarkan akad nikah yang benar. Walil ahir al-hajar, orang yang berzina hanya dapat batu, maknanya dia tak dapat apa-apa. Orang yang berzina dapat batu, maknanya dia dilempar sampai mati. Bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali. Kronologi keluarnya hadis ini dari mulut Nabi SAW, kalau sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul, kalau sebab terjadinya hadis namanya asbabul wurud. Terjadi konflik antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd ibn Zam'ah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini anak kecil ni keponakan saya. Kata Abd ibn Zam'ah, ini anak kecil ni adik saya. Berkonflik mereka, dibawalah masalah ni ke Nabi. Maka Nabi memutuskan hukum al-waladu lil firash, nisbat si anak berdasarkan akad nikah. Walil ahir al-hajar, orang yang berzina cuma dapat batu, tak dapat apa-apa. Hadis ini membantah orang zaman sekarang yang menyatakan penisbatan anak berdasarkan gen. Diambil rambut dia, dibawa ke Singapura, gennya sama, dibawa ke pengadilan, disahkan ini anak si fulan, padahal hasil zina, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun menurut gen itu anak kandung dia 100%, kalau diperoleh didapatkan dari hasil perbuatan zina sebelum akad, maka itu bukan anak dia. Karena hadis Nabi mengatakan al-waladu lil firash, penisbatan anak berdasarkan akad nikah. Kenapa dia tak diakui? Karena dia ada sebelum akad. Lalu bagaimana dengan hukum menikahkannya? Berzina si A dengan si B, setelah hamil dinikahkan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh mengatakan, sepakat 4 mazhab bahwa kalau betul si A itu yang menghamili si B, maka nikahnya sah. Tak ada ikhtilaf. Sepakat 4 mazhab bahwa nikah orang yang hamil itu sah. Yang jadi masalah, si A menghamili si B, lalu si A lari, dicarikan si C. Di sini baru muncul masalah. Menurut mazhab Hanafi, tak boleh si C menikahi si B
Kenapa begitu? Karena yang dikandung si B itu anak si A. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi, janganlah dia menyiramkan air di tanaman orang lain. Tanaman itu sudah tumbuh, dikhawatirkan bersatu nasab, maka dalam mazhab Hanafi tak boleh nikah. Dalam mazhab Maliki nikah boleh, tapi hubungan tak boleh. Sama saja. Apa guna nikah tak bisa hubungan? Menitik air liur mata tengok. Mazhab Syafi'i boleh menikah dan boleh berhubungan. Kenapa berani Pak Kua menikahkan? Pak Kua tak bertanya, ini kamu yang punya kerja apa orang lain? Dia tak mau tahu, dia nikahkan. Karena kompilasi hukum Islam Indonesia memakai mazhab Syafi'i, boleh menikahkan orang hamil walaupun bukan dia punya kerja. Apa dalilnya? Karena yang dilarang menikahi, yang dinikahi itu kalau termasuk dalam ayat Hurrimat alaikum ummahatukum, tak boleh kamu nikahi ibu kamu, wa akhawatukum, saudari kamu perempuan, wa ammatukum, bibi kamu, makcik kamu dari pihak bapak, wa khalatukum, makcik kamu dari pihak ibu, wa banatul akhi, anak-anak saudara laki-laki kamu, keponakan, wa banatul ukhti, anak-anak saudari perempuan kamu, keponakan dari pihak perempuan, wa akhawatukum wa ummahatukum alladhi arda'nakum, ibu-ibu yang menyusukan kamu, wa akhawatukum minar radha'ah, saudara kamu satu susuan, wa halailu abnaikum, menantu kamu, wa rabaibukum allati fi hujurikum minal lati dakhaltum bihinna, anak tiri kamu kalau kamu sudah berhubungan dengan ibunya. Tak boleh dinikahi anaknya, kecuali menikah dengan ibunya, akad nikah siang belum sempat malam mati ibunya, itu boleh menikah dengan anaknya. Wa antajma'u bainail ukhtaini, kamu menikah dengan kakaknya, tak boleh menikah dengan adiknya, kecuali kakaknya meninggal atau cerai, baru boleh menikah dengan adiknya. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan ayat ini tak ada menyebut melarang menikahi perempuan hamil. Oleh sebab itu perempuan hamil boleh dinikahi. Yang jadi muskil, problem, masalah bukan menikah dengan perempuan hamil. Yang jadi masalah setelah anak itu lahir, dia dinisbatkan kemana. Lahirlah si anak, setelah 3 bulan menikah, anak lahir. Memanglah zaman kita ini zaman instan. Zaman dulu tanam padi setahun sekali, sama sekarang 2 kali setahun. Semuanya serba cepat, mie instan, makanan instan, anak pun instan, 3 bulan lahir. Kemana nisbat si anak nih? Setelah dinikahkan, apakah itu memang ayah dia atau orang lain yang menutupi malu? Maka si anak ini mengandung 3 konsekuensi. Yang pertama, namanya tak boleh dinisbatkan ke si A. Kenapa tak boleh? Karena itu bukan bapak dia. Orang menyebut Zaid bin Muhammad, turun ayat. Ayat itu yang ditempelkan di pintu makam Nabi sekarang. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan ayah kamu, bukan bapak kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu Rasul Allah dan penutup para nabi. Tak boleh menisbatkan orang kepada yang bukan bapaknya. Tapi kami udah tengok Pak Ustadz, ini memang bapak dia. Perempuan itu mengaku dia tak ada hubungan lain. Secara gen pun di Singapura sudah ditetapkan ini bapak dia. Tidak diakui. Kenapa tak diakui? Karena dia lebih dulu hamil baru akad. Itulah akibat dari curi start tadi. Maka dia tak diakui penisbatannya. Yang jadi problem sekarang, si anak itu kan mau mengurus akte kelahiran. Lalu penisbatannya dalam fikih kemana? Nama ibunya. Kalau nama anak itu Abdullah, nama ibunya Fatimah,
maka mestinya ditulis Abdullah bin Fatimah. Tapi apa ada orang mau membuatkan akte kelahiran bin perempuan? Mana mau? Maka mau tak mau dia pasti buat nama laki-laki, tapi tak boleh nisbatkan ke nama si A yang menghamili itu, karena itu bukan bapak dia. Kalau dibuat penipuan besar. Kalau menipu, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mau buat nama dia, solusi satu-satunya ambil nama dari Asmaul Husna, bin Abdullah, anak hamba Allah. Tak usah sebut nama, hamba Allah kan banyak. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Qahar, Abdul Wahab. Asal jangan bin Abdul Somad aja lah. Nah, itu solusi. Cuman di tempat kita tak semudah itu. Sampai di kantor catatan sipil, di kantor kecamatan, ini anaknya siapa? Bin Abdurrahman. Mana surat nikah? Pokoknya zina nih. Itulah kenapa kata Allah dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena efeknya entah kemana-mana. Yang pertama, tak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Yang kedua, kalau bapak tu mati, si anak tu tak dapat harta warisan, karena itu bukan anak dia. Sebaliknya pula, anak tu jadi orang sukses, setelah 30 tahun mati si anak, bapak tu sudah tua renta, si bapak tu pun tak dapat harta warisan. Mereka tidak saling mewarisi, karena ini bukan anak dia dan ini bukan bapak dia. Walaupun sejarah gen, ya, tapi gen tak ditengok, yang dihitung adalah setelah akad atau sebelum akad. Yang paling fatal yang ketiga. Pertama, tak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Yang kedua, tidak saling mewarisi. Yang paling fatal yang ketiga, ditakdirkan Allah anak tu perempuan. Setelah 25 tahun datang orang meminang dia. Waktu mau akad nikah, siapa yang mewalikan dia? Walinya tak ada. Kalau berani si laki-laki tadi mewalikan, maka dia sudah menjerumuskan anak itu ke dalam perbuatan zina, karena dia tak layak menjadi walinya. Lalu siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Jadi kalau si bapak tadi paham, dia akan pergi ke kantor KUA. Kata dia, Pak KUA, itu saya berkasus 25 tahun yang lalu, saya tak layak mewalikan dia, bapaklah yang mewalikan. Nanti waktu hari H, bapak jangan heran, saya pura-pura sakit perut nanti untuk menyelamatkan. Kalau nekat dia menikahkan, maka dia salah 2 kali. 25 tahun yang lalu dia salah berzina, sekarang dia membiarkan anak perempuan itu berzina dengan orang lain. Kalau dia walikan juga, aku nikahkan engkau dengan si fulan, dengan seperangkat alat salat dan kitab suci Al-Quran. Maka dalam hadis dikatakan, ayyuma mra'atin, setiap perempuan, nakahat bi ghairi izni waliha, nikah tanpa izin walinya, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil, nikahnya batal, batal, batal. Tapi itu ayah dia tak diakui, karena dia bukan mendapatkan anak itu setelah akad. Jadi zina ini efeknya melarat entah kemana-mana. Makna melarat, menyebar entah kemana-mana, sampai kepada keturunan, kepada pembagian harta. Dan kalau gara-gara menutupi malu, Masya Allah. Itulah kenapa orang zaman dulu, akad itu dikumpulkan nenek mana, kepala suku, tokoh adat. Sebelum akad, apa kata orang yang mau mengakadkan? Kata Pak Kadi, Bapak Ibu, tuan-tuan, nenek mama, orang yang terhormat, ada tak yang keberatan dengan akad ini sebelum kita akad? Kenapa ditanya begitu? Ada tak yang akan keberatan? Nanti datang satu orang angkat tangan, saya keberatan kalau dia yang mewalikan.
Karena sepengetahuan saya 25 tahun yang lalu anak ini sudah ada sebelum akad. Dia bukan sedang membukakan aib, dia sedang menyelamatkan keluarga itu dari perbuatan haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang siapa yang mau tegak berdiri? Tak ada, karena orang takut, walaupun dia tahu, dia diam saja. Jangan lupa as-sukutu 'alal jarimah, diam terhadap perbuatan mungkar, syaitonun akhras, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Jadi kalau kita tahu riwayat anak itu, maka kita tak usah datang waktu akad nikah, karena kita akan diangkat orang menjadi saksi. Kan saksinya cuma 2 Pak Ustadz. Yang saksi 2 itu yang tanda tangan di surat. Tapi kita yang berhadir waktu itu, Pak Kua kan mengatakan, Bapak Ibu sebenarnya adalah persaksian dalam pernikahan ini, tapi yang kami minta tanda tangannya hanya 2 itu saja. Kita ikut bersaksi waktu itu. Walaupun yang kita keluarkan cuma 3 huruf, sah, tapi tak sesuai ucapan mulut dengan kenyataan. Dan kita tahu peristiwa itu terjadi 25 tahun yang lalu, bahwa dia hamil dulu baru menikah. Itu bukan anak dia, tapi saat dia nikahkan, apa kata kita? Sah. Salah satu dari akbarul kabair, 3 dosa besar adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kita sudah melakukan persaksian palsu. Yang lewat-lewat apa boleh buat? Banyak-banyak solat sunat taubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Tapi hari Sabtu, hari Ahad nanti kalau ada undangan, kita tengok baik-baik, ini anak curi start atau memang dia lahir sesudah akad nikah. Kalau tidak, maka kita terjerumus dalam perbuatan yang tak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam Islam nih masalah hubungan laki-laki dengan perempuan sedetil-detilnya dalam ayat Al-Qur'an. Sebelum terjadi, sedang terjadi, setelah terjadi. Sebelum terjadi, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tak boleh lelaki berdua-dua, bersunyi-sunyi dengan perempuan, illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Ini sebelum terjadi ini. Langkahnya jauh sebelum. Kalau ada orang mengatakan, kami tak usahlah suuzon Pak Ustadz, kami ini udah macam adik-beradik, kami udah macam anak sama bapak. Itu kan awalnya. Lama-kelamaan, berapa banyak perbuatan terjadi diawali karena menganggap baik dan lain sebagainya. Maka orang yang mengingkari hukum ini, sama dia berarti mengatakan dia lebih paham daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum terjadi, la tusafiranna, tak boleh perempuan pergi musafir, masirata, perjalanan 3 hari 3 malam, illa ma'azi mahramin, musafir tanpa mahram tak boleh, berdua-dua tanpa mahram tak boleh. Sampai-sampai dikatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menjalin hubungan tanpa ditengok orang lain, kalau berdua tanpa mahram, maka yang ketiga itu disebut ada setan bersama mereka. Apa tujuan ini? Supaya jangan terjadi zina. Laki-laki, seringkali orang menganggap Islam ini tak adil. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Kalau jadi laki-laki, lidzakari mislu hazil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau jadi suami, istrinya meninggal, dia dapat 1/4. Kalau ada anak, dapat 1/4. Kalau tak ada anak, dia dapat setengah. Tapi kalau jadi perempuan, cuma dapat 1/4. Kalau ada anak 1/8. Orang menganggap Islam tak adil. Padahal sebenarnya kenapa laki-laki diberi lebih? Karena tanggung jawab di pundak dia sangat besar. Jadi laki-laki kehormatan, bisa jadi imam, bisa jadi khatib. Tapi jangan lupa, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Pakai D, dayus. Kalau pakai G, gayus, Bapak Ibu kenal semua, tahu. Ini pakai dal, dayus.
Sahabat bertanya, "Wamad dayus ya Rasulullah?" Siapa dayus itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasul? "Allazi la yagharu ala maharimihi." Laki-laki yang tak ada cemburu kepada mahram. Tak ada rasa cemburu pada mahram. Malam Ahad, malam Minggu datang anak lajang ke rumahnya, "Pak, saya bawa anak gadis Bapak ya." Bawalah sampai pagi, tak apa-apa. Istrinya keluar rumah pakai baju setengah tiang, tak ada cemburunya sikit. Tak apa-apa Pak Ustadz, kan sekedar beli kangkung aja 5 menit. Dipakainya baju you can see. Kamu can bisa see menengok. You can see, kamu bisa menengok ketiak bini saya. Jangan lupa masuk kategori la yadkhulul jannata dayuth, tak masuk surga orang yang tak ada rasa cemburu. Kalau kita pergi malam Ahad, ada laki-laki perempuan berboncengan di jalan, itu kemana mak bapaknya? Apa mati dibunuh orang Israel Palestina? Apa korban tsunami semua? Tidak, hidup. Kenapa dia bisa keluar? Kenapa dia bisa dapat izin? Dayuth. Maka membiarkan dia terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kita belum kaji yang sudah terjadi. Sebelum terjadi, diwanti-wanti, perempuan tak boleh membuka aurat. Apa kata Nabi kepada Asma? "Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata," sesungguhnya perempuan, "idza balagatil mahid," kalau sudah sampai usia haid, "la yasluh laha an yura minha," tak boleh nampak dari badannya illa haza wa hadza, yang boleh nampak wajah dan tapak tangan. Yang dimaksud tapak tangan dalam mazhab Syafi'i, zahiruha wa batinuha. Ini boleh nampak, ini boleh nampak. Jadi ibu-ibu tak perlu buat baju bersayap sampai kemari. Nah, ini boleh nampak, ini boleh nampak, ini boleh nampak. Lain tu tutup. Tapi kata Nabi, ada umatku yang belum pernah ku tengok sekarang. 14 abad yang lalu Nabi mengaku, sekarang belum pernah aku tengok, tapi di akhir zaman nanti dia banyak berkeliaran. Macam mana bentuknya ya Rasulullah? Nisaun kasiyatun ariyatun. Nisaun perempuan, kasiyatun pakai baju, ariyatun tapi telanjang. Kenapa disebut pakai baju tapi telanjang? Pakai jilbab dia memang, tertutup sampai kaki, tapi celananya sempit sesempit-sempit. Kalau bolehlah kaki itu menjerit kaki itu saking sempitnya celana. Banyak orang diganggu jin sekarang gara-gara celana jin itu dipakai. Oleh sebab itu maka memakai pakaian bentuknya tertutup dan tidak menampakkan bentuk fisik. Yang boleh tampak illa ma zahara minha, kecuali yang nampak biasa, yaitu wajah dan tapak tangan. Tanggung jawab siapa nih? Perempuan itu kan punya suami, suaminya bertanggung jawab. Perempuan itu kan punya paman, wali. Wali itu terbagi 3, atas, samping, bawah. Wali ke atas, bapak, datuk. Wali ke bawah, abang, adik. Wali ke samping, paman. Wali bukan sekedar mewalikan nikah, termasuk wali mengontrol masalah aurat. Sampai-sampai ada mazhab fikih yang mengatakan suara perempuan aurat, sautul mar'ah aurah. Tapi pendapat ini dhaif, karena ayat yang menyebut suara perempuan aurat itu la takhda'na bil qaul, janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad, ada orang-orang yang dalam hatinya penyakit. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, asal didengarnya suara mendayu-dayu langsung error dia. Oleh sebab itu perempuan tak boleh suara mendayu, dia harus tegas. "Bu, bapak ada di rumah?" "Tak ada, bapak sedang pergi." Jangan dibuat mendayu-dayu, karena ada tipe model laki-laki asal dengarnya suara mendayu-dayu langsung dia error, otaknya tuh kotor aja isi kepala. Mendengar suara operator Telkomsel pun naik nafsu. Pulsa Anda tinggal 10.000, naik juga nafsu dengar itu. Tapi tidak berarti semua suara perempuan itu aurat. Saya ditanya oleh jamaah, "Pak Ustadz, ada yang melarang kami berselawat
dilarangnya perempuan baca Quran karena katanya suara perempuan itu aurat. Saya tanya, kalau ibu berselawat, salatullah salamullah, mana laki-laki yang naik nafsunya mendengar selawat? Mana orang? Coba tengok saya. Jadi makna ayat itu bukan suara perempuan. Maknanya di situ takhda'na bil qaul. Suara, makna kata khudu', suara mendayu-dayu, memancing syahwat macam lagu-lagu orang sekarang. Itu. Tapi kalau sekedar suara perempuan menyanyi lagu Bila Israel, bila Israel datang memanggil. Kalau ada laki-laki naik nafsunya mendengar lagu Bila Israel, mau jumpa saya, mana orang naik nafsunya lagu Israel? Masa mendengar lagu Bila Israel? Jadi makna di situ suara yang mendayu-dayu. Itu tak boleh. Tak boleh diatur sedetail-detailnya dalam Quran. Wala yadribna bi arjulihinna. Tak boleh memukulkan kaki ke lantai. Apa makna kaki dipukulkan ke lantai? Zaman jahiliyah dulu, perempuan itu dipasangnya gelang kaki yang bergemerincing. Kalau dia berjalan depan rumah, dipukulkannya kuat-kuat. Kerincing, 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 kerincing. Sehingga laki-laki pun buka pintu. Siapa yang lewat? Siapa yang lewat? Itu tak boleh memukulkan kaki. Diatur sedetailnya dalam Quran. Makanya dalam masalah zina ni paling lengkap dalam Quran. Tadi kita solat isya 4 rakaat. Tak ada ayat, hai orang beriman, solat isya lah kamu 4 rakaat. Tak ada. Tapi khusus masalah zina, dari mulai suara, dari mulai aurat, dari mulai memukulkan kaki ke lantai, sampai pada apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan tentang orang-orang yang langkah demi langkah. Bunyi ayatnya bukan la taznu, janganlah kamu berzina, tak. Tapi bunyi ayatnya la taqrabu, jangan kamu dekati. Apa maknanya? Karena semua berawal dari langkah pertama. Maka dalam pepatah Arab disebutkan berawal dari nazrun, pandangan, fabtisamun, senyuman, fakalamun, ucapan, famau'idun, janji, faliqaun, pertemuan. Tatapan mata, bicara, senyum, janji, terjadilah apa yang terjadi. Zaman dulu orang payah mau berkomunikasi dengan perempuan. Zaman sekarang semudah-mudahnya. Tinggal buka www.facebook.com, twitter.com, BBM. Tengah malam jam 12 malam datanglah telepon. Mau nangis meraung-raung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa menangis kuat nih? Ada apa? Saya bilang, saya baru saja mendengar MP3 Pak Ustadz tentang zina. Lalu saya melakukannya dengan mantan pacar saya dulu. Kenapa bisa jumpa balik? Dia udah punya anak, saya udah punya anak. Kenapa bisa jumpa? Jumpa kami, saya cari-cari namanya di Facebook, dapat jumpa balik. Akhirnya komunikasi, say hello, apa kabar, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Tengoklah mudahnya zaman sekarang. Dia entah di mana, kita di mana, bisa jumpa di situ. Tengok foto, tertarik, terkenang masa lama, berjumpa. Di mana mau berzina? Zaman dulu payah orang cari tempat. Zaman sekarang semudah-mudahnya. 250.000 net plus sarapan pagi. Belum pernah saya seumur-umur, belum pernah lagi petugas hotel bertanya, Pak, surat nikahnya mana? Belum pernah lagi. Baik membawa istri sendiri maupun membawa istri orang lain. Alhamdulillah belum pernah lagi. Tapi terpikir saya waktu lewat, belum pernah orang bertanya mana surat nikah. Apa maknanya? Kita tinggal di negeri liberal yang tak memikirkan masalah urusan akhirat. Jangan coba-coba di Malaysia. Waktu saya kuliah, saya sebelum ke Maroko pernah kuliah 2 semester, tinggal di Kajang, Selangor, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kawan saya tiba-tiba pulang, tertangkap JAKIM, Jawatan Kebajikan Kuasa Islam Malaysia. Ternyata dia macam polisi. Malam Minggu, malam Ahad dia berhak menggedor pintu hotel, periksa.
Yang Cina, yang Keling, yang Hindu, yang Buddha tak perlu diperiksa. Yang Islam, mana IC, identity card, kalau bukan Malaysia, mana paspor, mana surat nikah. Di pintu tol dia periksa, mobil buka, ini sama siapa, mahram apa tak mahram, mana surat nikah. Bisa diperiksa, tapi tempat kita mana ada pemeriksaan. Oleh sebab itu maka orang bebas mau membawa siapa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya yang membentengi kita tak lain tak bukan adalah iman. Dan iman ini dimasukkan dalam pengajian kaji kita malam ini. Ini sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, jelas juga. Kata Nabi, ajarkan anak perempuan surat An-Nur. Kenapa surat An-Nur suruhkan ajar anak perempuan? Karena di dalam surat An-Nur itulah tentang menutup aurat, dalam surat An-Nur tentang pergaulan, dalam surat An-Nur tentang hukuman yang jelas. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma, cambuklah masing-masing dari mereka mi'ata jaldah, 100 kali cambuk kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, asy-syaikhu, laki-laki, wasyaikhatu, perempuan, idza zanaya, kalau dia menikah lalu berzina, farjumuhumal battah, rajamlah dia sampai mati. Tak ada tawar-menawar tentang hukum zina. Lalu kemudian, apakah zina dapat ditutup dengan solat sunat taubat? Dapatkah zina ditutup dengan menangis di pintu Ka'bah? Dapatkah zina ditutup dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah? Datanglah seorang perempuan, lalu kemudian dia mengaku ke Nabi, ya Rasulullah, saya pernah berzina dan saya sudah bertaubat. Apa kata Nabi? Waktu itu dia mengandung, ini hasil anak zina. Kata Nabi, lahirkan dulu anak. Tak boleh membunuh orang sedang mengandung, karena anaknya tak berdosa. Kau balik kampung, lahirkan dulu anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Ya Rasulullah, anakku sudah lahir, jatuhkanlah hukuman. Kata Nabi, susukan anakmu. Tengok bagaimana lembutnya Islam. Suruh susukan anak 2 tahun. Susukan anakmu dulu. Setelah disusukannya anaknya, dia datang lagi. Ya Rasulullah, anakku sudah kususukan. Barulah dijatuhkan hukuman hudud, dirajam sampai mati. Kenapa dia minta di dunia sampai 2 kali datang? Datang pertama, 3 kali datang. Datang pertama hamil, datang kedua lahir, datang ketiga setelah menyusukan. Kenapa dia minta di dunia? Karena dia tak ingin dibawa di akhirat. Itu beda umat Muhammad zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau yang zaman sekarang, biarlah di akhirat aja nanti Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga dalil bahwa taubat tidak menggugurkan hukuman. Taubat hanya menggugurkan dosa, tapi hukuman tak gugur. Jadi beda antara hukuman dengan dosa. Dosa memang Allah janji ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dosa yang lain diampuni Allah, tapi hukuman tak gugur. Ini tak hanya berlaku pada zina, bunuh pun begitu juga. Na'udzubillah. Saya ambil pisau, lalu saya bunuh orang, mati dia. Setelah dia mati, saya pun beristighfar, astaghfirullah, mandi taubat, sunat taubat. Apakah dosa diampuni Allah? Insyaallah husnuzan. Tapi apakah hukuman qisas gugur? Tidak. Hukuman qisas tetap. La yahillu damu mri'im muslim. Tak halal darah orang Islam illa bi ihdatsy salas, kecuali melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, hukumnya hukum mati. Yang kedua, as-sayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina, hukumannya hukum rajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Orang murtad itu wajib dipanggil oleh Amirul Mukminin, Sultan Khalifah. Suruh taubat 3 hari. Kalau 3 hari, tanya hari pertama, sudah taubat? Tidak. Hari kedua, sudah taubat? Tidak. Hari ketiga, sudah taubat? Tidak. Halal darahnya, pancung, putus kepalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka dalam Islam
ada langkah sebelum terjadi, dan ada hukuman kepastian setelah terjadi. Seandainya taubat menggugurkan hukuman, pastilah Nabi mengatakan kepada perempuan yang minta maaf itu, pasti kata Nabi, pergilah kau pulang kampung dan kau tak perlu dirajam karena kau sudah taubat. Tapi Nabi mengatakan, nanti datang ke sini lagi setelah anakmu lahir. Setelah anak lahir, nanti kau datang ke sini lagi setelah anakmu menyusukan. Apa maknanya? Bahwa hukuman tidak dapat digugurkan dengan taubat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zaman dulu kalau orang datang mengaku ke Amirul Mukminin dijatuhkan hukuman. Zaman sekarang mana ada negara menjatuhkan hukuman? Makkah, Madinah, Saudi Arabia pun tak menjatuhkan hukuman rajam karena ditentang oleh PBB atas nama human right, hak asasi manusia. Hukum pancung hanya berlaku pada pembawa narkotika dan pembunuh. Saya pernah menengok tahun 2007 di Masjid Qisas di dekat Corniche di Jeddah. Disediakan depan masjid altar kira-kira tinggi segini. Panggil pertama pembawa narkoba dari Nigeria, pancung kepalanya, putus. Panggil kedua pembawa narkoba dari Pakistan. Duduknya macam duduk tasyahud awal, diikat tangan ke belakang, pancung, putus. Panggil yang ketiga pembunuh, tak bisa lagi duduk, saking lemahnya badan dia menengok orang sudah mati dua. Asal didudukkan jatuh, asal dudukkan jatuh. Dipegangkan, sudah mau diputuskan, tiba-tiba datang keluarga yang terbunuh. Kami maafkan, kata keluarga. Ternyata di situ keluarga baru lembut hatinya setelah menengok dua orang dipancung. Apakah dengan dimaafkan itu gugur hukum Allah? Tetap tidak. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Siapa yang memaafkan, apakah selesai hukum? Tak. Ketika sudah dimaafkan, fattiba'um bil ma'ruf, iringilah maaf itu dengan perbuatan baik. Tetap wajib membayar diat. Berapa diat pembunuhan? 100 ekor onta kali 35 juta, 3,5 miliar. Jadi kalau ada tabungan 3,5 miliar, bunuhlah. Siapa yang mau dibunuh? Itu pun kalau keluarganya memaafkan. Kalau tidak, tetap juga melayang nyawa di kepala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini dalil bahwa memang betul dalam hadis dikatakan, mamin muslimin yuznibu zamban. Ada seorang yang melakukan dosa, summa yatatahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampuni dia. Yang diampuni Allah dosanya, hukuman tetap tak hilang. Karena hukuman diwajibkan Nabi kepada seorang perempuan yang hamil mengandung, suruh melahirkan, setelah lahir suruh menyusukan, dan hukuman tak dapat ditawar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagai laki-laki kita punya anak perempuan, maka dididiklah dengan pendidikan yang islami. Kata pepatah Melayu, dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terobah pun tidak. Kalau sudah dari kecil telonjak-lonjak dia pakai celana sempit, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua payah merubah, terubah pun tidak. Oleh sebab itu kata pepatah kita, kalau hendak membentuk buluh, buluh itu bambu. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Waktu rebung lembut putih itulah bisa dibengkokkan, bisa dilengkungkan. Kalau sudah menjadi bambu yang keras, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tak dia patah, kepala kita pecah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau di rumah masih ada rebung lembut lagi, bentuklah dia. Saya kemarin pergi ke Kuala Lumpur, saya beli baju kurung untuk anak umur 5 tahun. Anak saya laki-laki, tapi keponakan banyak perempuan. Ini contoh baju kurung, lebar, longgar. Nanti jahitlah baju model ini. Suruh maknya, suruh bapaknya jahit. Tak usah ikut-ikut model. Disuruh ketinggalan zaman, tak apa-apa.
Tak apa-apa kita keras sikit. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan. Tapi yang jadi masalah, dia kan tak selamanya di rumah 24 jam. Dia akan begawan, dia akan begaul. Oleh sebab itu tanggung jawab orang tua zaman sekarang jauh lebih hebat daripada orang tua zaman dulu. Maka keseriusan untuk membentuk ini dengan pembentukan pendidikan yang baik. Alhamdulillah di Kabupaten Rokan Hulu akan masuk pendidikan sekolah MDTA, MDTW, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta. Jadi dia masuk petang, belajar akidah akhlak, belajar fikih, belajar Quran hadis, belajar sejarah Islam, belajar bahasa Arab. Maka program ini sebagai warga masyarakat, Bapak Ibu sosialisasikan, bukan menentang, kemudian pula bersyukur. Bagaimana ungkapan syukurnya? Kita motivasi anak-anak untuk belajar agama. Di tempat lain orang mau memasukkan sekolah full day, saya memberikan pengajian ke sekolah full day, full penuh day, 1 hari penuh belajar. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 petang. Saya tanya, Pak Kepala Sekolah, berapa pelajaran agama di sini? 5 Pak Ustadz. Akidah akhlak, Quran hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab. Oh hebat sekolahnya ya. Ya. Berapa daftar ulangnya? 18 juta. Anak siapa bisa sekolah ke situ? Oleh sebab itu maka kalaulah ini bisa dibantu dalam bentuk program, meringankan beban orang tua. MDA memang bagus, tapi dia masuk SD saja. Madrasah Diniyah Awaliyah, habis SD putus pendidikan agamanya. Kemana dia lagi akan dapat pendidikan agama? Masuk SMP tak ada agama, masuk SMA tak ada agama, masuk kuliah. Di universitas belajar agama, pelajaran agama Islam cuma 2 SKS. 2 SKS itu 16 tatap muka. Potong tatap muka pertama, potong mid semester, potong akhir semester. Tinggal 13. Cabut dia 3 kali, tinggal 10. 10 itulah dia belajar agama. Di situ dia belajar sholat, di situ belajar puasa, situ belajar sejarah. Mana dia dapat apa-apa? Nanti sampai umurnya 35, 40, dia pun haus mencari agama. Ketika dia haus, itulah datang agama-agama palsu. Datang Mirza Ghulam Ahmad yang sekarang pusatnya di London, Inggris. Karena Mirza Ghulam Ahmad diusir dari Pakistan, dapat suaka politik, kemudian dilindungi. Datanglah cucunya ke Yogyakarta, banyak pengikutnya. Datang pula yang produk dari kita sendiri, Lia Eden, mengaku berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Datang lagi Ahmad Musadek. Kalau ada orang mengikut Mirza Ghulam Ahmad, masih masuk akal, sikit-sikit kalau dimasukkan ke akal, masih masuk akal. Saya menengok foto Mirza Ghulam Ahmad itu dalam image, nampak gambarnya, pakai sorban, pakai jubah 2 lapis. Boleh jadi menengok casingnya orang banyak tertipu. Tapi aneh bin ajaib, Ahmad Musadek pun ada juga pengikutnya. Padahal penampilannya pakai baju kaos oblong, celana pendek, sendal jepit di kantor polisi. Ada juga pengikutnya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Oleh sebab itu siapa yang bisa membentengi ini? Tak lain tak bukan adalah keluarga. Semuanya balik kepada keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu dapat mengontrol pengajian kita, membangkitkan lagi semangat untuk menjaga generasi akan datang. Tidak hanya pada kasus yang kita kaji malam ini, tapi semuanya pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Amal kita ini tak lama. Kalau ada Bapak Ibu yang rajin baca Quran 1 juz semalam, 1 bulan dia khatam 1 Quran. 1 tahun dari Ramadan ke Ramadan hafal, khatam 12 kali khatam. Tapi setelah meninggal dunia putus. Tapi ada amal yang tak putus dengan kematian. Idza mata ibnu Adam, mati anak Adam, inqata'a, putus amal. Tapi ada yang tak putus. Apa itu? Waladun salihun, anak yang saleh. Marilah kita wariskan kesalihan. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Ada dekat rumah PDTA
Mau dibangunkan 2 lokal, kurang semen, kurang batu, itulah yang kita bangunkan. Insya Allah masuk anak orang Islam sekolah di situ, itulah yang dapat mengalir menjelang kematian kita datang. Sekarang nih Bapak Ibu, kita masih mendoakan orang tua. Saya masih membacakan Al-Fatihah untuk almarhumah nenek saya, datuk saya, malam Jumat Al-Fatihah. Masih membacakan surat Yasin, masih membacakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tapi apakah kita 20 tahun akan datang akan dikiriminya juga dengan itu semua? Saya khawatir 20 tahun lagi menengok perkembangan karaoke ini, kita tak lagi dapat kiriman. Yang dikirimkannya lagu dangdut dengan lagu pop. Oleh sebab itu, siapa yang akan mewariskan ini? Tak lain tak bukan adalah kita. Saya lama merenung-renung, beban ibu saya waktu membesarkan saya dulu tak jauh lebih ringan dibandingkan beban kita sekarang. Beban kita bukan main berat. Saya masih ingat waktu orang tua menyerahkan ke masjid, Pak Ustadz, ini anak saya namanya Abdul Somad, ini Qurannya. Waktu itu masih pakai alif-alif lagi, belum ada Iqra. Ini alif-alif, alif dia ta, alif di bawah i, alif di depan u. Ini anaknya, ini alif-alifnya. Ini beras 1 karung untuk setahun. Ini anaknya, ini alif-alifnya, ini beras. Yang di ujung nilai yang paling berkesan, rotan. Sebesar ini dibelah ujungnya belah 4. Walaupun sudah lebih 30 tahun yang lalu, masih ingat saya bagaimana sakitnya dipukulkan waktu ke belakang. Begitulah zaman dulu orang mendidik anak-anak. Zaman sekarang jangan coba main pukul. Kawan saya menjewer murid dituntut 7 juta. Coba Bapak Ibu bayangkan. Oleh sebab itu maka tanggung jawab siapa ini? Sedangkan dipukul pakai rotan, tak semuanya jadi orang. Dipukul pakai rotan, ditempeleng, banyak juga yang jadi hantu, jadi setan. Apalagi lah tak ada dididik sama sekali. Saya masih ingat di pondok pesantren dulu disebar jasus. Jasus itu mata-mata. Habis sholat subuh disebar mata-mata. Siapa yang berbicara bahasa Indonesia, catat, dipanggil habis maghrib ke pengadilan. Dipukul pakai batang sapu tapak tangan. Begitulah kerasnya pendidikan. Tujuannya apa? Bukan mau menghajar, mau membunuh orang, enggak. Buktinya tak ada alumni pesantren mati gara-gara dipukul pakai batang sapu. Saya bukan melegitimasi guru yang tak betul, berkelahi dia di rumah, ditempelengnya murid di sekolah, itu salah. Tapi bahwa pukulan bagian dari pendidikan, ya. Karena Nabi mengatakan, muru auladakum bis salah, suruh anak-anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin, umur 7. Wadribuhum fil asrah, pukul ketika 10. Tapi pukulnya darbun ghairu mubarrih, pukul yang tak berbekas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah kaji hukum sebelum terjadi, sedang terjadi, sudah terjadi, dan efek yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Banyak tutur kata menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, tak hanya terkait pada tema kita hadis malam ini, masalah-masalah lain akan kita bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang berbahagia, kami silakan kepada Bapak sekalian yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Ringkas saja. Pertama, anak perempuan yang mu'alaf, ketika saat dia sampai umur menikah, apakah ini nanti yang menikahkannya wali nikah? Itu yang pertama. Yang kedua, suami istri yang sah mendapat anak tapi bukan dari bibit suaminya, ya, istilah sekarang selingkuh. Seperti apa nanti anak ini setelah dewasa? Anak perempuan maksudnya Ustaz. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir zaman sekarang ini ada ilmu kedokteran yang pembuahannya di luar, meminjam rahim dan lain sebagainya. Ini seperti apa kalau misalnya ini anak ini nanti pada saat
kejadiannya mungkin tidak mempedulikan agama, tapi setelah dia dewasa nanti dia jadi muslim, seperti apa pelaksanaannya untuk pernikahannya untuk yang perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang perempuan, lalu dia masuk Islam, bapaknya itu pula orang kafir. Lalu siapa walinya waktu menikah? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak ada walinya. Maka disyaratkan menurut jumhur ulama, wali itu muslim baligh berakal. Maka kalau tak ada, abang dia ada masuk Islam, abang dia jadi wali. Tak ada satu pun, maka balik kepada sultan. Siapa sultan kita sekarang? Pak Kua, itulah sultan. Sultan diambil dari kata sultah. Sultah kekuasaan. Dia dapat kuasa dari siapa? Dari Kementerian Agama, memberikan kuasa kepada dia. Maka dialah yang menikah. Aku nikahkan engkau. Nabi sultan. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, datang seorang perempuan berdiri. Ya Rasulullah, aku menawarkan diriku mau menikah dengan engkau. Nabi diam. Lama Nabi diam. Karena Nabi lama diam, tak ada komentar, datang seorang laki-laki berdiri. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, aku sajalah sama dia. Kata Nabi, kamu mau sama dia? Ya. Ada tak cincin dari besi? Ada tak yang bisa kau jadikan mahar? Tak ada ya Rasulullah. Walau khataman min hadidin, walaupun cincin dari besi, cincin dari besi pun tak ada. Inilah nekatnya dia. Kata Nabi, pergi pulang ke rumah. Setelah pulang dia datang lagi, yang ada cuma satu kain ya Rasulullah. Itu pun kain satu-satunya. Tak ada kain lain. Kata Nabi, kalau kain itu satu, nanti kau pakai, istrimu pakai apa? Kalau istrimu pakai, kau pakai apa? Pertanyaan terakhir, cincin tak ada, kain pun tak ada. Terakhir, ma ma'aka minal Qur'an? Ada tak kau hafal Qur'an? Ada. Ternyata tak pula semua Qur'an dia hafal. Suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Maka apa kata Nabi? Ini contoh bagaimana cara sultan menikahkan. Nabi menikahkan. Zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Begitu cara kalau si sultan menikahkan dia. Aku nikahkan engkau dengan dia karena dia tak ada wali lain. Ini tentang orang yang tak ada wali. 2. Suami istri menikah sah, tapi ternyata si anak itu sebetulnya bukan anak dia, bukan anak si suami, tapi anak orang lain. Dia hasil dari perbuatan zina. Maka perbuatan zinanya itu tidak menghalalkan, tak dapat dihalalkan dengan pernikahan. Maka anaknya itu bukanlah anak dia. Walaupun semua orang tak tahu, tapi tetap ada yang tahu. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Si suami mau menutupi aib istri, istri pula bertaubat nasuha, lalu tetap berumah tangga baik sampai masanya anak itu mau menikah. Siapa jadi walinya? Walinya wali hakim. Tapi si laki-laki yang berzina dengan dia itu kan punya abang, punya bapak, tak dianggap karena dia hasil dari perbuatan zina. Kalau begitu anak itu kotor, enggak. Anak zina istilah itu mesti dibuang. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam. Ini contoh yang Bapak sebut bibitnya dari orang lain, memang hasil zina. Ada contoh kedua, bibit dari orang lain. Bagaimana caranya? Di barat sekarang ada namanya bank sperma. Lalu sperma itu diambil, ditanamkan istilah bayi tabung. Maka itu juga bukan anak dia, karena spermanya diambil dari orang lain. Dicarinya sperma orang-orang yang cerdas, yang ganteng, biar supaya anak. Ini sudah ada zaman Nabi dulu, namanya nikah istibda. Nikah zaman Nabi itu banyak. Salah satu jenisnya nikah istibda. Jadi kalau ada orang
Dia suruh istrinya, nauzubillah, maaf cakap, disuruhnya pergi kau berzina ke 10 untuk mengambil benihnya saja. Masya Allah, yang terjadi dulu terjadi juga zaman sekarang. Walaupun namanya canggih, diambil spermanya, ditanamkan dengan alat tertentu, proses yang disebut bayi tabung. Tapi kalau bukan dari benih dia, maka itu bukan anak dia, karena itu adalah hasil dari milik orang lain. Yang ketiga, tentang meminjam rahim. Sperma dia dimasukkan ke rahim orang lain, tetap tak diakui dalam Islam karena berdasarkan akad nikah. Atau rahimnya rahim istri dia, tapi diambil sperma orang lain, tetap juga tak diakui. Atau mungkin muncul nanti perkembangan di zaman modern, diambil sperma dia, diambil ovum dia, bisa disatukan di satu tempat, maka belum lagi wujud ada sampai sekarang. Yang ada itu hanya 2 jenis saja. Apakah sperma dimasukkan ke rahim dia, atau rahim dia menerima sperma orang lain. Dua-dua itu dibatalkan. Karena apa? Merusak nasab. Nasabnya akan kacau balau. Oleh sebab itu kalau terjadi pertikaian, maka kemana kita kembali? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, balik pada Allah, pada Quran, wa ilar Rasul, balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan belum terjadi. Andai terjadi, maka ke depan si anak perempuan itu diwalikan oleh wali hakim, karena dia tak punya wali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 3 pertanyaan Pak Ustadz, cuma kayaknya di luar tema kita malam ini. Yang pertama, ini ada aku dapat apa dari orang lain, bahwasanya katanya seorang perempuan itu tidak berhak mengasuh anaknya. Yang berhak adalah orang tua laki-laki atau ayahnya, dan si istri ini boleh meminta upah kepada suaminya untuk menyusui anaknya. Itu yang pertama. Itu apa benar apa tidak? Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah itu masuk neraka. Itu pun yang mau kutanyakan sama Pak Ustadz, atau betul apa tidak. Dan yang ketiga, apa tadi? Insyaallah. Ada bawa catatan, tunggu Pak Ustadz ya. Ini dipesankan orang, soalnya mau ditanyakan. Bolehkah bacaan bismillah disirkan di waktu sholat jahar? Maksudnya setelah kita membaca Fatihah, ada sebagian saudara-saudara kita langsung baca ayat tanpa bismillah. Itu yang ketiga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau terjadi perceraian, siapa yang punya hak asuh anak, maka yang paling berhak mengasuh itu suami. Tapi koma, bukan titik, kalau cukup syarat. Siapa yang menengok syarat? Hakim. Hakim itu penengah, qadhi. Maka dia menengok, ini laki-laki ini orangnya takwa, orangnya baik, si istri ini tak baik, maka diserahkannya hak asuh kepada si ini. Tapi kalau si suami ini pemabuk, peminum khamar, kalau diletakkannya anak ini ke sini jadi ikut dia berbuat dosa, maka pada saat itu dia berikan hak asuh kepada perempuan. Oleh sebab itu, kalau berdalil laki-laki itu superioritas di tangan laki-laki, tengok dulu laki-laki yang model bagaimana. Maka laki-laki yang dikatakan memiliki kuasa itu adalah ku anfusakum, laki-laki yang menjaga dirinya. Kalau dirinya aja tak bisa dia jaga, macam mana dia menjaga orang lain? 2, istri minta upah pada suami karena dia menyusukan anaknya. Apa dalilnya? Mungkin dia berdalil dengan perbuatan orang zaman dulu, mengupahkan anaknya kepada orang lain yang mengambil upah menyusukan anak. Nabi Muhammad disusukan oleh Aminah, setelah itu berpindah ke Thuwaibah al-Aslamiyah, habis itu pindah ke Halimatus Sa'diyah. Siapa yang membayar upahnya? Suami. Suaminya sudah meninggal, keluarga suami.
Jadi kalau dia model main upah macam zaman dulu, sama macam upah cuci, upah masak, yang membayar suami. Itu masuk dalam kategori nafkah yang diberikan suami. Tapi kalau dia sendiri yang menyusukan, apa pula dia minta upah ke suami? Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, masa menyusukan 2 tahun. 2 tahun disusukan. Oleh sebab itu orang sekarang yang mengajarkan ASI eksklusif hanya 6 bulan. Quran sudah mengajarkan 2 tahun. Maka kalau dia yang menyusukan, apa pula dia minta upah kepada suami? Maka suami wajib memberi nafkah, makan, pakai, tempat tinggal. Bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Apa standar orang Rokan Hulu tentang makan, pakai, tempat tinggal? Pakailah standar itu. Jangan pakai standar orang Bali. Jangan pakai standar orang Los Angeles. Bil ma'ruf diambil dari kata urf, mengikut tradisi orang banyak. Standar makan kita yang tak terlalu rendah, tak terlalu mahal. Makan, pakai, tempat tinggal. Itulah kewajiban memberikan nafkah. Kalau suami tadi pelit, kikir, hadis sahih, datanglah Hindun menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan tu rajulun syahih, orangnya pelit. 3 ni tak dia berikan. Boleh tak ku ambil duit dia? Kata Nabi, ambillah, tapi jangan banyak-banyak, sesuai kebutuhan. Jadi kalau standar kebutuhan ibu-ibu di Rokan Hulu 1,5 juta, yang dikasihnya 1 juta. Ibu kalau ambil 1 juta dari kantong dia untuk memenuhi kebutuhan, boleh. Tapi lebih daripada itu masuk kategori perempuan yang mencuri harta suami. Apa dalil boleh mengambil tanpa seizin dia? Hadis sahih, Nabi mengizinkan istri Abu Sufyan mengambil, tapi bil ma'ruf, sesuai dengan standar batas. Adapun menyusukan, itu memang kewajiban suami memberikan nafkah, tapi istri tak pula menuntut minta bayar, karena itu bagian pendidikan yang diberikan istri kepada anak-anak. Ada seorang ulama besar dari Turki, namanya Syekh Said Nursi. Orangnya sangat cerdas, hafal setengah kamus Al-Muhit. Menghafal kamus jauh lebih payah daripada menghafal Quran, karena kamus ini kata-kata. Lalu ketika orang bertanya, "Hai Syekh Said Nursi, kenapa kau cerdas betul bisa hafal kamus?" Apa kata Syekh Said Nursi? "Aku tak tahu, makanku biasa, minum biasa. Tapi setahuku yang beda aku dengan orang lain, kata ibuku waktu aku kecil dulu, sebelum menyusukan aku, dia berwuduk terlebih dahulu." Wuduk, perempuan dalam keadaan suci, anaknya suci, dengan air yang suci, menyusukan dalam keadaan yang baik, maka melahirkan generasi yang cerdas. Nabi disusukan 3 perempuan, Aminah, Thuwaibah, Halimah. Orang zaman sekarang 1 saja yang perempuan, yang kedua Al-Baqarah, sapi betina. Itulah kenapa sifat-sifat Al-Baqarah itu sedikit banyak. Oleh sebab itu maka susukanlah ibu-ibu, anak ibu-ibu, dan jangan minta upah kepada suami. Tapi kalau minta duit untuk beli makanan bergizi, memanglah kewajiban suami sesuai dengan standar bil ma'ruf. Orang tua Rasulullah masuk neraka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa dalil orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Datang seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku masuk neraka apa masuk surga?" Kata Nabi, "Ayahmu masuk neraka." Lalu orang tadi pun sedih, dia pun pergi. Ketika dia pergi, dipanggil Nabi lagi, "Mari kemari." Lalu apa kata Nabi? "Abuka wa abi finnar." Bapak kau, bapak aku sama-sama masuk neraka. Inilah yang dijadikan orang dalil mengatakan bapak Nabi Muhammad masuk neraka. Makna bapak kamu dan bapak aku, bapakku di situ bukan bapak Nabi Abdullah. Yang dia maksud bapakku di situ adalah Abu Talib. Kenapa Abu Talib? Karena Abu Talib itu
datang setelah Nabi Muhammad menerima wahyu. Sedangkan Abdullah sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Ayat Quran mengatakan, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus rasul. Abdullah, Aminah masuk dalam kategori menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu tauhid disebut dengan Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu Nabi lama sudah lama ajarannya rusak, Nabi yang baru belum datang, maka mereka masuk kategori Ahlul Fatrah. Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'azzibin." Kami tidak mengazab sebelum kami mengutus rasul. Dalil kedua, Nabi minta izin menziarahi makam ibunya. Nabi diizinkan, tapi Nabi wasta'zantuhu, aku minta izin supaya minta ampun ibuku, Nabi tak beri izin. Inilah yang dijadikan orang dalil mengatakan bahwa orang tua Nabi itu kafir karena Nabi tak dikasih Allah Ta'ala izin. Dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan. Apa kata dia? Allah Ta'ala melarang minta ampunan bukan berarti kafir, karena Allah pernah juga melarang Nabi menyolatkan orang. Muhammad, jangan kau solatkan dia, bukan berarti orang itu kafir. Nabi melarang menyolatkan orang itu karena orang itu punya utang. Oleh sebab itu maka dua hadis ini mesti ditakwil. Takwil hadis pertama yang dia maksud bapakku, di situ Abu Talib. Hadis kedua yang dia maksud Nabi dilarang minta ampun bukan mengatakan kafir. Dan perlu ingat kaedah. Apa kata kaedah dalam ilmu hadis? Kalau hadis itu bertentangan dengan nas dalam ilmu ikhtilaful hadis, maka hadis itu tidak dipakai dan yang dipakai adalah ayat Al-Quran. Maka memahami tentang ini hanya dua cara saja. Pertama, hadisnya ditakwil. Yang kedua, hadis itu tak dipakai, yang dipakai ayat, karena ayat lebih kuat. Apa ayatnya? Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula. Kami tak akan mengazab sekelompok orang sebelum kami mengutus rasul. Lalu mana hadis lain yang memuji tentang bapak ibu Nabi? Nabi mengatakan, di antara semua suku dipilih suku Quraisy, di antara semua bani dipilih Bani Abdul Muttalib, di antara semua rumah dipilih rumah Abdullah. Ini menafikan kekafiran. Seandainya Abdullah dan Aminah itu kafir, kenapa dipilih Allah Ta'ala? Ini tentang pembahasan ini sedang saya bahas dalam buku berjudul 37 masalah kontroversial. Insya Allah salah satu pembahasannya tentang apakah bapak ibu Nabi itu kafir. Yang menarik adalah ucapan mufti Mesir, Syekh Atiyah Saqar, mufti Al-Azhar. Apa kata dia? Orang yang mengungkit-ungkit status bapak ibu Nabi itu ada kemunafikan dalam dirinya. Bapak bukan mau mengungkit, tapi menanyakan hukum orang yang mengungkit-ungkit. Nanti kalau ada orang ceramah yang diceramahkannya tentang bapak ibu Nabi kafir, ingatlah pesan Syekh Atiyah Saqar, ada kemunafikan dalam hatinya. Apa gunanya dikaji-kajinya? Apakah membangkitkan keimanan setelah itu? Oleh sebab itu maka berpegang pada pendapat bahwa Allah Ta'ala memilih dari semua suku dipilihnya Quraisy, dari semua bani dipilihnya Bani Abdul Muttalib, dan dari semua rumah dipilihnya rumah Abdullah dan Aminah. Dan ayat pula mengatakan kami tak mengazab suatu kaum sebelum mengutus Rasul. Maka dua hadis yang di awal tadi mesti ditakwilkan. Yang kedua, hukum sir basmalah. Orang yang mengatakan bismillah dalam Fatihah itu dibaca sir, dia berdalil dengan hadis Anas bin Malik. Apa kata Anas? Aku mendengar Nabi membaca Al-Fatihah, yabda bilhamdillahi rabbil alamin. Nabi memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah makna memulai dengan alhamdulillah lalu Nabi tak baca bismillah? Maka hadis itu mengandung illat.
Yang dimaksud dengan Nabi memulai alhamdulillah, maksudnya Nabi memulai solat dengan surat alhamdulillah. Karena nama lain dari Al-Fatihah itu adalah Sab'ul Masani, Al-Fatihah, Ummul Kitab, dan surat alhamdulillah. Yang dimaksudkan Anas, aku dengar Nabi memulai solat dengan surat alhamdulillah, bukan dimulainya dengan alhamdulillah. Oleh sebab itu dalam biografi Abu Hurairah ditulis oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala, jelas-jelas disebutkannya Abu Hurairah membaca bismillah jahar. Anas bin Malik pula meriwayatkan hadis, kata Anas bin Malik, aku mendengar Nabi Muhammad baca bismillah, dia baca mat 3 kali. Waktu baca bismillah itu ada mat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya dibaca Nabi sir, mana mungkin dia dengar. Ini menunjukkan bahwa Nabi baca jahar. Itulah kenapa dia dengar. Seandainya Nabi baca dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, mana mungkin Anas bin Malik mendengar. Tapi balik masalah ini, masalah khilafiyah tentang bismillah pada Al-Fatihah. Boleh dibaca sir, boleh dibaca jahar, tapi mazhab Syafi'i menjaharkannya. Kalau ada orang berpatokan, kami berpatokan ke Masjidil Haram Pak Ustadz, ini orang jahil. Masjidil Haram tak bisa jadi patokan. Sekarang Masjidil Haram dipegang oleh rezim yang bermazhab Hambali, maka dia bismillah sir. Sebelum tahun 1924 Masjidil Haram itu dipegang mazhab Syafi'i, dulu dibaca jahar. Baru sejak 1924 itu saja baca sir. Nanti na'udzubillah kalau datang orang Iran dikuasai Syiah Masjidil Haram, apa kita ikut jadi Syiah? Kan tidak. Jangan sikit-sikit Masjidil Haram, sikit-sikit Masjidil Haram. Maka kembali kepada dalil, bukan balik kepada Masjidil Haram. Ini tidak balik dari Makkah haji umrah langsung bismillah baca sir. Tengok kepada kekuatan dalil. Masjidil Haram pakai bismillah sir sejak tahun 1924. Sebelum itu membaca jahar, karena dipegang oleh para ulama mazhab Syafi'i. Syarif Husain itu mazhabnya Syafi'i. Adapun membaca bismillah sebelum surah, maka itu pilihan. Seandainya dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu kan bagian satu ayat dari ayat Al-Quran. Dari mana? Dalam surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia tetap baca ayat, dia tetap baca yang maksur, kecuali dia buat satu-satu kalimat yang tak ada dalam Quran, itu baru bertentangan. Oleh sebab itu baik dibacanya sir, dibacanya jahar, maka dalam hal itu tak ada larangan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan Ustadz. Kebetulan saya ditugaskan di pencatatan sipil berkaitan dengan apa yang Ustadz pencerahan tadi, bahwa ada hal-hal lain yang tidak berkenaan dengan warisan, kemudian berkenaan dengan bid. Ini insya Allah jadi dilema dalam tugas kami di pencatatan sipil. Nah, saya mau nanti ada hitam putihnya berdasarkan keterangan dari Ustadz, karena khusus Islam nanti di harta warisan itu didasarkan kepada akte kelahiran. Nah, akte kelahiran sudah kita catat, kita tidak sampai menjurus atau menggali tentang seluk-beluk keturunan. Nah, di dalam pembagian warisan mereka akan mendasarkan kepada akte kelahiran. Satu. Yang kedua, di dalam pencatatan sipil juga terkenal mengawinkan non-muslim, karena secara negara orang non-muslim baru sah nikahnya apabila sudah mempunyai
akte perkawinan dari pencatatan sipil. Dari akte itu pun mereka akan bisa mewariskan hartanya dan macam-macam yang berhubungan dengan hukum kewarisan dan hukum kenegaraan. Terakhir, berkaitan dengan masalah bin ini juga, ada orang tua yang mau umroh atau haji, kita juga tidak bisa lagi menentukan apakah ini hasil dari halalan thayyibah atau tidak halalan thayyibah, sehingga binnya juga kita buat di dalam pencatatan sipil. Jadi semacam dilema kalau memang itu dipegang, tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa membedakan dan menarik benang merahnya di dalam persoalan tersebut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau datang pasangan suami istri mau mengurus akte kelahiran, dibawanya surat nikah, fotokopi KTP, surat keterangan lahir, pas foto, Pak uruskanlah ini. Apakah Bapak mesti bertanya dulu, ini anak kamu ini dapat setelah nikah atau hamil sebelum nikah? Maka Bapak tak perlu tanya-tanya dia. Kalau dia memanipulasi, membuat tipuan, itu urusan tipu dia. Dia kan balik berakal. Dia dikasih Allah Ta'ala kemampuan berpikir, dikasih pelajaran agama. Kalau dia menipu, man ghasyana falaysa minna, maka yang dia buat tipuan, tipu dia untuk dia sendiri. Bapak bekerja saja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Bapak tak perlu urus-urus dia ini dari mana, itu ini segala macam. Kedua, menikahkan non muslim. Ketika Nabi pindah ke Madinah, jangan sangka Madinah itu semuanya orang Islam. Maka keluarlah yang disebut dengan al-mu'ahadah, atau dikenal dengan istilah piagam Madinah. 12 pasal piagam Madinah yang dibuat oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Salah satunya adalah lil yahud dinuhum walil muslimin dinuhum. Ini tetap satu umat tapi bukan satu agama. Jelas di situ. Nanti kalau datang orang kafir musyrik mengganggu, Yahudi dan Islam kerjasama. Tapi dalam menjalankan agama, lakum dinukum waliyadin. Maka kepala pemerintahan mengangkat pegawai catatan sipil jangan muslim saja, diangkatnya non muslim. Untuk apa? Nanti kalau datang pasangan non muslim, dialah yang mengurus itu. Lil yahud dinuhum, orang Yahudi urus agama dia, orang Islam. Karena kalau dia juga ikut ke situ, maka jatuh dia dalam perbuatan mungkar, jatuh dia dalam perbuatan yang tak dibenarkan. Adapun catatan sipil yang dia lakukan adalah yang tak ada kait mengait dengan agama. Karena dalam masalah itu dia sudah melegalisasi. Tapi pemerintah kita kan bukan pemerintahan Islam, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, demokrasi. Tapi kita juga tak ingin masuk secara semuanya, enggak. Maka pemimpin punya, maka dikatakan siasah. Politik itu siasat. Bagaimana mensiasati? Diangkatlah pegawai yang non muslim, dialah yang mengatur saudara-saudara dia. Kalau ada saudara dia ada seagama datang, pegawai ini yang mengutur. Itu pula lah kenapa perlu diangkat ini non muslim. Ketika datang acara undangan Natal, juga dia yang datang, disuruhlah datang. Sebetulnya banyak cara untuk melepaskan diri dari jeratan-jeratan tanpa meninggalkan kewajiban. Islamnya tetap berjalan dan pekerjaannya tetap terlaksana. Yang ketiga tentang masalah hibah, barang ini halal atau tak halal. Lalu Bapak bertugas sebagai administrasinya. Ketika datang hadiah dari Raja Mesir, nama Raja Mesir itu Jirjis, nama gelarnya Mukaukis. Dikirimnya lah hadiah ke Nabi, seekor bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. 2 orang perempuan, namanya Sirin, satu lagi Maria Kiptiah. 1 helai kain
buatan Mesir, satu lagi madu dari provinsi Banha. Semuanya diterima Nabi. Kenapa Nabi tak katakan, pergi tanya si Raja Mesir tuh, ini madunya dari halal apa tak halal? Dia terima, karena itu hadiah. Oleh sebab itu, dalam kasus urus mengurus sebagai pegawai administrasi, maka Bapak hanya mengurus saja, membuatkan suratnya saja, tanpa perlu bertanya ini dari hasil haramkah, dari hasil halalkah. Masalah halal haram itu kan urusan dia. Dia kan dikasih Allah Ta'ala akal sehat, dia pula sudah menjadi muslim, dia pula sholat Jumat. Selama dia Islam tu berapa kali khatib menyampaikan ke telinga dia, usikum wa nafsi bitaqwallah, ku pesankan kalian menjadi orang yang takwa kepada Allah. Setelah dipesankan khatib, tiap sebulan 4 kali dia dengar takwa, takwa, takwa. Belum lagi datang ke Islamic Center mendengar pengajian Rabu malam Kamis, belum lagi kultum. Tetap juga dia menipu. Itu urusan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang zaman sekarang untuk berlaku curang hanya karena pegawai pencatatnya lengah. Kenapa? Karena keimanan dia kan sudah dibangun dengan pengajian, tausiah, kultum dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalaulah ilmu itu merubah perilaku, maka barulah dia datang manfaat. Maka Bapak sebagai pencatat hanya sebagai pegawai administrasi. Detailnya dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia membukakan, Pak, tolong Bapak buatkan surat ini, sebenarnya ini tak begini tapi buatkan begini. Itu baru masuk ke dalam. Itu terlibat langsung memanipulasi data. Tapi kalau hanya sekedar pencatat, maka tak masuk dalam kategori orang yang ikut bersyubhat, bekerja sama dalam perbuatan mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kita cukupkan sampai sini, Ustaz. terima kasih perhatian Bapak Ibu. Bapak tak pun bisa 4 mata insyaallah. Tak 3 mata pun bisa. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat menjaga anak cucu cicit keluarga dari perbuatan yang kita kaji malam ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.